Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ini pada tema 5 subtema 3, yaitu pembelajaran ke-6. Nah, di pembelajaran ke-6 ini kita akan membahas tentang menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Lalu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan karya seni rupa anyaman. Oke, baiklah kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan pada teks non-fiksi. Nah, sekarang ayo kita menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Kalian tentu sudah memahami cara menemukan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Mari kita ingat-ingat lagi langkah-langkahnya. Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting di teks non-fiksi, kalian perlu membaca dengan seksama. Lalu, mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Terakhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sementara untuk membuat kesimpulan, kalian dapat mengacu pada hasil identifikasi teks berupa ide-ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf teks. Kalian juga dapat merangkai kesimpulan yang mencakup semua informasi tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, ini mencari ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi sudah kita bahas berulang kali pada pertemuan sebelumnya. Tentu kalian sekarang sudah memahami tentang bagaimana cara menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi, bukan? Nah, Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, pada pembelajaran kemarin, kita sudah membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, siapa yang masih ingat Ikrar Sumpah Pemuda? Dan kemarin kalian juga sudah membuatkan video tentang Sumpah Pemuda. Ya, kalian mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kita tahu Indonesia kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya masalah komunikasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda, yaitu yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya, ketika kamu berada di suatu daerah yang tidak memahami bahasa daerah setempat, kamu dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Bahasa Indonesia juga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda. Bahasa Indonesia memungkinkan kita berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, maka dari itu, Indonesia memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena kita tahu, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya, Indonesia itu banyak sekali keragaman. Ya, salah satunya yaitu keragaman bahasa. Karena di setiap provinsi, dan terkadang bukan hanya di provinsi, tapi di setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda. Bagaimana jika kita kumpulkan mungkin ada 1000 bahasa yang ada di Indonesia. Nah, untungnya
kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita orang Palembang, ketika kita berada di daerah Jawa, kan kita menggunakan bahasa Palembang biasanya. Ketika kita berada di daerah Jawa, tentu orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Jawa dan Palembang, maka kita gunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga dengan demikian, kesalahpahaman tidak akan terjadi dan tidak akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya, semoga kalian bisa memahami bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang karya seni rupa anyam. Nah, karya seni rupa anyaman itu sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya ya. Kalian sudah membuat satu rancangan anyaman dalam bentuk gambar. Nah, kalian juga sudah mempelajari jenis-jenis karya seni rupa dalam pembelajaran sebelumnya. Salah satunya adalah seni kriya. Seni kriya merupakan anyaman dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita. Ada banyak bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat anyaman, seperti bambu, daun pisang, dan kertas. Jika kita dapat menyusun bahan-bahan anyaman yang kita gunakan dengan baik, kita juga akan mendapatkan hasil anyaman yang unik. Kita dapat membuat anyaman tunggal ataupun anyaman ganda. Anyaman tunggal biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan ukuran bahan anyaman yang sama. Anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Berikut contoh pola anyaman tunggal dan anyaman ganda. Nah, ini tadi disebutkan dengan pola anyaman tunggal. Kenapa dikatakan pola anyaman tunggal? Karena terbuat dari bahan yang sama dan dengan ukuran yang sama. Ya, kemudian ini adalah pola anyaman 2 ganda. Oke, dan ini ada pola anyaman 3 ganda dan yang ini adalah kombinasi. Jadi kalian bisa memilih di antara ketiga pola anyaman tersebut dalam pembuatan karya seni rupa anyaman. Nah, sekarang catat dan simak tugas yang akan kalian lakukan. Oke, kalian siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah kertas warna-warni, kemudian gunting, penggaris, pensil, dan lem. Oke. Kemudian, buatlah beberapa pita dari tiap-tiap warna kertas dengan ukuran 20 cm dikali setengah cm. Kemudian, buatlah beberapa anyaman dengan pola sesuai dengan rancanganmu. Lalu, kalian buat anyaman kalian menjadi benda yang memiliki fungsi, seperti menjadi kipas. Nah, setelah kalian selesai membuat karya seni rupa anyaman, kalian bisa foto dan kalian kirim di grup Telegram kita. Maka nanti akan kelihatan semuanya di grup Telegram. Semoga kalian bisa memahami tugas kali ini ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan tugasnya dengan baik agar hasilnya lebih maksimal. Bu Putri tunggu tugasnya di grup Telegram. Dan Bu Putri tutup untuk pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.